Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah bahasa Indonesia kelas 9 SMP yang bagian 2-nya, nomor 21 sampai nomor 40. Jika adik-adik belum menonton bagian satunya, nomor 1 sampai 20, tonton dulu ya, karena ini merupakan kelanjutannya. Sudah siap semua? 21. Variasi kalimat yang tepat dari teks tersebut adalah: banjir bandang itu datang tiba-tiba menerjang wilayah Garut dan sekitarnya, kata Dedi Erawan, salah seorang warga. Jadi di sini ditekankan bahwa si Dedi Erawan ini merupakan salah seorang warga. A. Banjir bandang menerjang wilayah Garut dan sekitarnya, kata Dedi Erawan, salah seorang warga yang datang tiba-tiba. Bukan ya, yang datang tiba-tiba bukan warganya, tapi si banjirnya, maka A salah. B. Kata Dedi Erawan, seorang warga wilayah Garut. Jadi bukan. Jadi Dedi Erawan nggak bilang seorang warga wilayah Garut. Jadi si Dedi Erawan lah yang warganya. Jadi B juga salah. Itu penempatan tanda kutipnya atau tanda petiknya itu salah. C. Kata Dedi Erawan, salah seorang warga. Wilayah Garut dan sekitarnya diterjang banjir bandang yang datang tiba-tiba. Nah ini benar. Dedi Erawan itu salah seorang warga. Kemudian banjirnya datang tiba-tiba. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 22. Urutan kerangka untuk penulisan surat pribadi yang tepat adalah, ini urutan kerangka 1, 3, 2, 7. Ada yang dimulai dari 1, dari 3, dari 2, dan dari 7. Kita lihat. 1. Salam rindu. Kayaknya nggak mungkin langsung bertanya, kakak bagaimana kabar di sana? Jadi 1 bukan. 3. Indramayu 10 Maret 2020. Bisa jadi ya, dimulai dengan waktu penulisan surat dan tempatnya. Kalau yang 2, untuk pelangi kakakku tercinta di Bandung. Biasanya dimulai dari waktu dulu, waktu dan tempat, jadi 2 juga bukan. 7, dari adikmu tersayang, itu penutup. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 3, 2, 1, 4, 6, 5, 7. Kalau adik-adik mau cek lagi juga boleh. Indramayu 10 Maret 2020. Untuk pelangi kakakku tercinta di Bandung. Terus 1. Salam rindu. Kakak, bagaimana kabarmu di sana? Isi tentang kerinduan adik pada kakak yang sedang kuliah di Bandung. Akhir kata, moga kakak selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adikmu tersayang, Dede Ayu. Itu udah benar ya, jawabannya adalah B. 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Berarti bagian titik-titiknya. Istilah game online sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan remaja masa kini. Dengan daya jelajah internet yang sangat luas dan tanpa batas, game online sudah bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Dampaknya pun kini mulai dirasakan banyak pihak. Baru kelanjutannya. Akan tetapi, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa game online juga memiliki sisi positif. Berarti, bagian titik-titik ini merupakan lawannya karena ada kata akan tetapi. Kita lihat lawan dari sisi positif ini. A. Ada pihak yang beranggapan bahwa game online banyak menimbulkan dampak negatif. Cocok ya? Akan tetapi, sambungannya tadi, akan tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa game online juga memiliki sisi positif. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kalau mau dicek B, C, dan D juga boleh. B itu anak-anak dan remaja pun kini bisa bermain game online melalui telepon genggam mereka. Akan tetapi, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa game online memiliki sisi positif. Agak kurang cocok, karena akan tetapi itu biasanya lawannya. Jadi, di bagian B itu tidak ada menjelaskan lawan dari kata-kata sisi positif tadi. Gimana? Sudah paham? Di sini dia bilang teks berikut untuk menjawab soal 23 sampai 25.
Dekat ya. Variasi judul yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah variasi judulnya, dampak bermain game online pada anak. A. Pengaruh bermain game online bersama anak. Bukan ya, karena bukan bersama. B. Hubungan game online dan anak di masyarakat. Bukan juga, karena nggak menjelaskan hubungannya. C. Pro dan kontra pengaruh game online pada anak. Bisa jadi D. Dampak anak bermain game online di masyarakat. Kayak paling tepat adalah C. Pro kontra pengaruh game online. Karena tadi dijelaskan ada yang dampak positifnya, ada juga negatifnya. Apalagi pada kalimat terakhir dia juga sudah bilang, dengan demikian game online kini menimbulkan pro kontra. Berarti pro kontra pengaruh game online. 25 ini masih teks yang tadi ya. Berdasarkan teks diskusi tersebut, pernyataan argumen kontra atau menentang yang paling tepat. Oke, ini yang paling menentangnya. A. Game online bisa dijadikan aktivitas untuk refreshing. Berarti dia tidak kontra, karena dia bilang bisa untuk refreshing. B. Bermain game online dapat meningkatkan kreativitas anak. Juga bukan, dia tidak menentang. C. Saat bermain game online, anak berlatih untuk bersabar dan tidak pantang menyerah. Itu juga bukan menentang, dia mendukung game online. D. Bermain game online dapat menyebabkan kecanduan. Nah, ini bisa jadi D jawabannya. Mereka yang ketagihan akan terus berusaha mendapatkan skor terbanyak dan mencapai level tertinggi sehingga tidak akan meninggalkan game tersebut. Jika ditinggalkan, mereka akan terus memikirkan game itu, entah sampai kapan. Jawabannya adalah D. (26) Susunan kerangka isi teks. Oke, jadi dia kasih judul, kita disuruh membuat kerangka isinya. Judulnya, seorang siswa diminta membuat teks dengan judul upaya mengatasi kecanduan terhadap game online pada remaja. Judulnya upaya mengatasi ya. A. Masalah yang ditimbulkan. B. Langkah. C. Tips mengantisipasi. D. Pentingnya mengatasi. Oke, kita coba lihat B. B. Fenomena maraknya kecanduan game online. B. Masalah yang ditimbulkan. C. Langkah mengatasinya. Dan D. Tips mengantisipasi. Nah, sepertinya jawaban yang paling tepat B, karena dimulai dari fenomena dulu. Jadi, kita jelaskan dulu latar belakangnya, bahwa sekarang itu sedang ada fenomena ini, gitu. Barulah kita buka masalahnya. Jadi, tidak langsung ke masalah. Jadi, yang A itu kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Kalau kita lihat yang C dan yang D juga bukan ya. Langkah mengatasi, langsung langkah, nggak mungkin. Kita jelaskan dulu dong masalahnya apa. D. Latar belakang, tips mengantisipasi, langkah, dan masalah. Masalah biasanya ada di bagian awal-awal dan di terakhir. Sekarang 27. Teks laporan yang tepat berdasarkan data tersebut. Jadi dia ngasih data. Kemudian, sungai Serayu bersih dan alami. Airnya jernih dan pemandangannya indah. Di pinggir sungainya terdapat bebatuan. Teks laporan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah A. Sungai Serayu tampak bersih dan alami. Sungai itu berair jernih. Pemandangan di sekitar sungai pun tampak indah. Ini kayaknya cocok. Tidak terdapat sampah sedikit pun. Di pinggirnya terdapat bebatuan yang ditumpuk rata rapi. Orang-orang biasanya memancing di sekitar sungai itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu A. Jadi kita nggak usah baca BCD-nya ya, untuk menghemat waktu. Sekarang kita lanjut ke nomor 28.
Irfan, anak dari keluarga yang kaya. Di sini dia mintanya ungkapan yang sesuai. Oke. Ia pandai di sekolahnya, namun ia tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Sikap Irfan tersebut membuat teman-temannya suka kepadanya. Irfan memang anak yang A. besar hati, B. rendah hati, C. besar kepala, D. hati emas. Jawaban yang tepat adalah kalau besar hati berarti biasanya ada dua arti. Bisa ikhlas menerima kenyataan, bisa juga sombong. Jika kita merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau rendah hati ini berarti dia tidak sombong. Besar kepala kalau di KBBI adalah suka dinasehati. Jadi sama dengan keras kepala, juga sombong. Kalau hati emas itu artinya baik hati. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. rendah hati. Karena dia mau berteman dengan siapa saja, tidak sombong. Padahal dia anak orang kaya. Sekarang 29. Larik yang tepat untuk melengkapi bagian teks pantun tersebut. Oke, bagian 2 sama 4-nya kosong ya. 1. Ke pasar membeli roti tawar. 3. Kalau ingin bertambah pintar. Oke, berarti harus berhubungan dengan pintar, kepintaran. A. Berikan aku sekilo duku, bantulah aku bawakan buku. Kalau misalnya kita membawakan seseorang buku, bisa jadi bertambah pintar nggak? Enggak ya, kalau nggak dibaca, berarti A bukan. Kalau yang B, jangan lupa bahagia. Kalau ingin bertambah pintar, jangan lupa bahagia. Nggak nyambung. C. Kalau ingin bertambah pintar, 4-nya jangan lupa untuk belajar selalu. Bisa jadi, karena nyambung. D. Kalau ingin bertambah pintar, banyaklah minta nasihat orang. Enggak juga, maka jawaban paling tepat adalah C. Sekarang kita coba ya. Ke pasar membeli roti tawar, pulangnya jemput adik dahulu. Ingin bertambah pintar, jangan lupa untuk belajar selalu. Jawabannya tepat C. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, pada bagian titik-titiknya ya, bagian rumpang. Kita baca dulu. Kelurahan Bibi Ani terletak di sebuah lereng gunung yang sangat subur. Jarak tempat tinggal Bibi Ani dengan puncak gunung itu hanya sekitar 8 km. Dari puncak gunung ini, kita bisa memandang hamparan sawah yang padinya telah menguning untuk siap panen. Lanjutannya, A. Sungai di sekitar pegunungan itu sering menyebabkan banjir. B. Sungai yang ada di sekitar pegunungan itu sangat dalam. C. Sungai di dekat gunung itu sangat kotor dan penuh sampah. D. Sungai di kaki gunung itu berkelok-kelok menyisir kaki gunung. Oke, kita lanjutkan. Rumah penduduk yang dikelilingi oleh pepohonan yang menghijau membuat suasana menyenangkan. Oh, berarti dia menyenangkan. Yang menyebabkan banjir bukan. A. Bukan. B. Sungai sangat dalam. Dia nggak ada membahas tentang kedalaman sungai ya. C. Dia bilang sangat kotor dan penuh sampah. Juga bukan, karena di situ dia bilang menyenangkan. Sampai-sampai si aku ingin lebih lama tinggal. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Berdasarkan strukturnya, kutipan teks laporan tersebut terdapat pada bagian. Jadi, teks laporan itu ada 4 strukturnya. Ada pernyataan atau definisi umum, itu isinya perkenalan objek, latar belakangnya. Kita jelaskan dulu siapa yang akan atau objek apa yang akan kita bahas. Kemudian ada deskripsi bagian. Ini udah masuk ke hal-hal yang khusus dalam pengamatan yang akan kita lakukan. Kemudian ada deskripsi manfaat, berisi kegunaan pengamatan, dan terakhir kesimpulan. Nah, sekarang cerita ini kira-kira apa ya? Kita baca dulu ya. Jenis-jenis minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus, biasanya berbentuk cair. Minuman dapat dibedakan berdasarkan khasiatnya sebagai obat atau tidak.
penggunaan pewarna, dan produksi yang menghasilkan minuman tersebut. Nah, berarti di sini dia sedang memperkenalkan bahwa dia akan membahas mengenai minuman. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Definisi umum. Larik yang bermaja sama dalam puisi tersebut ditandai dengan nomor. Oke, berarti dia bertanya majas. Majas ini perumpamaan. 1. Dengarkan angin mengusir batang-batang padi. Angin bisa mengusir batang padi tidak? Tidak kan? Berarti di sini dia menggunakan majas personifikasi, yaitu majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Yang bisa mengusir batang-batang gitu kan, yang mengusir gitu kan manusia. Oke, berarti nomor 1 itu personifikasi. Kita cek dulu, yang cocok dengan nomor 1 sama-sama personifikasi yang mana ya? 2. Sebelum matahari terbenam. 3. Dengarkan senandung di balik jendela. 4. Sebelum keadaan sepi dan sunyi. 5. Rumah kecil, bukalah pintu pagarmu. Jadi dia meminta si rumah untuk membuka pintu. Rumah bisa buka pintu nggak? Nggak bisa ya. Karena yang buka pintu itu manusia kan yang bisa membuka pintu. Maka jawaban yang tepat adalah D. 1 dan 5. Kalau tadi seolah-olah angin bisa mengusir, nomor 5 seolah-olah rumah bisa membuka pintu. 33. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena kami harus membaca berulang-ulang puisi Derai-Derai Cemara dalam buku antologi puisi Deru Campur Debu karya Chairil Anwar karena maknanya yang begitu mendalam. Di sini sepertinya udah langsung kelihatan salahnya yang mana. Kalau dalam sebuah kalimat nih, kalau di depannya itu dia menjelaskan ada induk kalimat, tidak perlu dikasih koma. Jadi misalnya, aku tidak datang sekolah karena sakit. Itu, aku tidak datang sekolah, koma. Nggak perlu komanya. Jadi langsung aja, aku tidak datang sekolah karena sakit. Nggak perlu ada tanda koma di situ. A. Tanda petik tidak digunakan pada penulisan judul. Tidak perlu. A bukan berarti. B. Tanda titik tidak digunakan pada penulisan kalimat majemuk. Digunakan titik terakhir. C. Tanda hubung tidak digunakan jika diulang bukan kata dasar, kayak derai-derai. Tapi itu benar, derai-derai atau berulang-ulang itu pakai kata penghubung, pakai tanda hubung. D. Tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Benar, itu yang induk kalimat itu tadi, dari kami sampai Chairil Anwar itu induk kalimat. Dari kata penghubung karena sampai mendalam itu namanya anak kalimat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan koma di situ karena induk kalimatnya di depan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ini ada 2 teks ya, kita lihat dulu apa soalnya. Persamaan isi kedua kutipan teks tersebut adalah, dia nanya persamaan isi. Kita baca ya. Teks 1, Karimun Jawa di Jepara berada di sebelah utara Pulau Jawa. Lokasi wisata bahari yang satu ini sejak dulu sudah menjadi salah satu alternatif liburan yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Fasilitas di sana sangat lengkap. Bahkan banyak juga backpacker yang berani untuk berwisata ke sana dengan budget rendah. Teks 2. Kota Batu identik sebagai kota apel. Karena besarnya jumlah pengunjung untuk berwisata di Kota Batu, potensi perkebunan apel juga dikembangkan sebagai objek wisata oleh masyarakat sekitar. Saat ini, perkebunan apel yang tersebar di Kota Batu telah menjadi salah satu objek wisata favorit, terutama bagi wisatawan lokal. Berarti dia menceritakan 2 tempat wisata. Kita lihat dulu opsinya. A. Menggambarkan objek wisata domestik. B. Membahas penelitian. Gak ada penelitian di sana tadi. C. Menguraikan jenis wisata bahari di Jawa. Enggak juga.
D. Menjelaskan ketertarikan wisatawan luar negeri. Jawaban yang paling tepat itu A. Menggambarkan objek wisata domestik. Kenapa? Karena kedua daerah yang dijelaskan dalam kedua teks itu merupakan daerah Indonesia, jadi wisata lokal, bukan wisata luar negeri. Berarti jawabannya adalah A. Sekarang 35. Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah dia bertanya keunggulan. Motorku melaju dengan cepat. Suara ayah dan bundaku masih saja terdengar di telingaku. Aku menambah kecepatan motorku. Aku melewati tikungan yang jalannya licin, sehingga aku tergelincir. Motorku masih di atas, tetapi badanku jatuh ke bawah. Seperti masuk jurang, tidak begitu dalam, tapi sulit untukku naik ke atas karena jurang itu bentuknya sudut 90 derajat. Aku sungguh takut, aku menangis. Di sini sangat gelap sekali. A. Akhir cerita mengejutkan. B. Isi ceritanya menginspirasi pembaca untuk lebih berhati-hati. C. Banyak menggunakan kata ungkapan, majas, dan kiasan. Sebetulnya tadi tidak ada ungkapan. D. Bagian akhir ceritanya biasa dan mudah ditebak. Enggak juga ya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Karena menginspirasi untuk lebih berhati-hati. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah di bagian titik-titik. Kita coba aja ya. Pembakaran merupakan reaksi oksidasi yang dikeluarkan energi. Kayak kurang tepat. Kita coba lagi yang keduanya. Ketika suatu zat terbakar, zat tersebut bergabung dengan oksigen untuk dibentuk oksida. Aneh ya, berarti A bukan. B. Pembakaran merupakan reaksi oksidasi yang pengeluaran energi dalam bentuk panas. Pengeluaran energi, kayak kurang tepat. C. Pembakaran merupakan reaksi oksidasi yang mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Ini kayaknya cocok. Ketika suatu zat terbakar, zat tersebut bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksida. Jawaban yang paling tepat adalah C. Urutan petunjuk yang tepat adalah di sini dimulai dari 3, 4, dan 5. Kita coba dari 3 ya. Petunjuk menulis resensi buku. 3. Mendata identitas buku yang dibaca. Iya betul, kita harus tahu dulu identitas bukunya. Setelah 3 itu 1, meringkas atau mencatat bagian-bagian penting isi buku. Betul. Kemudian 2 atau 4. Kalau 2, mendaftar bagian yang merupakan kelebihan kekurangan. Kalau 4, memadukan rangkuman. Kayaknya lebih cocok 2 dulu ya. Kita harus tahu dulu kelebihan kekurangan buku, baru kita masuk ke rangkuman. Karena dalam resensi gitu. Setelah identitas, baru biasanya kelebihan kekurangan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Baru terakhir nanti pendapat pribadi, barulah rangkuman. 38. Majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah kata-kata si pegawai itu memberondong cepat bagai peluru yang mendesing, memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah biji matanya mau ngapain ya? A. Hendak menatap sekeliling yang mencemoohnya. B. Hendak memandang tatapan siapapun yang ada di sana. C. Hendak mengawasi gerak-gerik teman-temannya. D. Hendak melompat keluar dari kedua matanya. Dia bilang di sini majas. Berarti majas yang paling tepat itu adalah D. Hendak melompat keluar. Jadi dia menggunakan majas hiperbola. Majas hiperbola ini sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dia bilang biji mata laki-laki itu melotot gitu kan. Melotot kan jadi besar gitu. Seolah-olah hendak melompat keluar. Jadi jawabannya D. 39.
Alasan kesalahan yang terdapat pada bagian teks tersebut adalah alasan kesalahan katanya. Dia ada sesuatu yang salah nih. Baca ceritanya ya. Lingkungan hidup harus kita jaga kelestariannya sampai dunia ini berakhir. Kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menjaga kelestarian lingkungan, termasuk juga peran dinas kehutanan yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Alasan kesalahan A. Ada penggunaan kata penghubung antar kalimat yang salah. Katanya sepertinya tadi tidak ada ya. B. Kesalahan penempatan salah satu tanda baca, titik, dan koma. Enggak ada yang salah. C. Terdapat salah satu bagian kalimat yang tidak padu. Sepertinya bisa jadi C ini karena di sini kita tadi sedang membahas kelestarian lingkungan. Tiba-tiba pada kalimat yang keempat, termasuk juga peran dinas kehutanan yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Kita tidak sedang membahas hutan, kita sedang membahas kelestarian lingkungan, bukan kelestarian hutan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ini hal-hal yang sepele, hal-hal kecil, tapi perlu kita perhatikan juga. Ini yang tadi kata Miss Sinta kurang tepat ya. 40. Ini soal terakhir ya dari pilihan ganda ini. Perbaikan yang tepat terhadap kata bercetak miring. Oke, ada metabolisasi. Proses metabolisasi terbentuk jawabannya metabolisme, tapi metabolisme yang paling tepat apa ya? Kemudian sistem itu sistem, nulis sistem gimana? Terakhir kronisnya pakai C. Jawaban yang paling tepat, metabolisme itu biasa nulisnya metabolisme. Terus bukan sistem tapi sistem. Jadi jawabannya C. Metabolisme, sistem, dan kronis pakai K. K-R-O-N-I-S. Nah, sekarang kita sudah selesai 40 soal. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah paham kan? Jika ada yang adik-adik kurang mengerti, bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti akan Miss Sinta jawab. Atau misalnya adik-adik mau request materi atau pembahasan tertentu, soal tertentu, juga boleh tulis di bawah. Nanti akan Miss Sinta kerjakan. Sampai sini, terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi. Bye adik-adik.